Apa kabar teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah artikel dari sewot.com kembali saya bacakan untuk Anda semuanya. Kali ini ditulis oleh Alifur Rahman dengan judul Dare. Rizik terjerat 2 kasus hukum. Gagal pulang lagi. Rizik kabur ke Arab sejak April 2017. Sampai hari ini sudah 6 kali Rizik dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Namun nyatanya Rizik selalu batal pulang. Lalu kemarin kembali mengumumkan kepulangannya. Rencananya akan tiba di Indonesia pada 10 November 2020. Pernyataan itu dapat kita saksikan di channel YouTube FPI. Tim Laskar pun bersiap untuk menyambut. Beragam jadwal sudah disiapkan, mulai dari menikahkan anaknya sampai acara-acara mauludan. Namun hari ini video pengumuman tersebut tidak bisa diakses lagi di private. Lalu Rizik membuat video baru yang berisi pengumuman pembatalan kepulangan. Pada intinya Rizik menjelaskan bahwa bayan safar yang semula akan diberikan oleh pihak Saudi rupanya batal diberikan. Bayan safar sendiri adalah istilah lain dari exit permit atau surat deportasi kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran imigrasi atau hukum. Tidak jelas kenapa bayan safar pada Rizik batal diberikan oleh pihak imigrasi. Tapi jika membaca pernyataan Kedubes RI di Arab Saudi, Agus Maftuf sudah menjelaskan secara gamblang bahwa Rizik tidak hanya menyandang label overstay, tapi juga 2 kasus hukum yang tidak bisa dibuka ke publik. Jadi misal pun imigrasi memberikan surat bayan safar, Rizik tetap tak akan bisa pulang atau keluar dari Arab Saudi sebelum menyelesaikan 2 kasus hukum yang menyertainya. Sudah banyak kasus di mana WNI yang mendapat surat deportasi atau bayan safar gagal pulang karena ada kasus hukum yang belum selesai. Nah, konfirmasi batalnya Rizik pulang ke Indonesia ini hampir pasti disebabkan oleh 2 kasus hukum yang belum diselesaikannya. Bahwa kemudian Rizik hanya mengaku batal mendapat surat deportasi, yaitu pernyataan sepihak saja. Dan kita tentu akan lebih percaya pada pejabat yang paham soal keimigrasian. Sebenarnya jalan deportasi ini adalah jalan paling murah, karena tak perlu membayar denda overstay sebesar 600 juta rupiah. Namun konsekuensi dari deportasi adalah catatan hitam di imigrasi. Dan setahu saya yang bersangkutan akan dilarang masuk ke Arab Saudi selama beberapa tahun ke depan. Artinya Rizik akan terkena blacklist atau untuk alasan apapun seperti umroh dan haji. Nah, pertanyaannya, dengan 2 kasus hukum yang dilakukan Rizik selama berada di Arab Saudi, apakah masih ada kemungkinan Rizik bisa pulang? Jawabannya sederhana, tentu saja bisa. Asalkan Rizik mau menjalani hukuman atau membayar denda sesuai peraturan kerajaan Arab Saudi. Selama Rizik belum bersedia menjalani hukuman atas 2 kasus hukum yang dilakukannya, baik itu penjara ataupun denda uang, maka selama itu pula Rizik tidak akan bisa pulang ke Indonesia. Ini artinya Rizik sudah 7 kali batal pulang ke Indonesia dan selama 3 tahun 7 bulan berada di Arab Saudi. Hal ini terjadi bisa karena Rizik tak paham masalah hukum seperti TKI dan TKW pada umumnya, yang berusaha mencari jalan tikus, mencari celah sistem untuk bisa pulang ke Indonesia. Atau bisa juga karena dana yang tersedia tidak cukup untuk membayar denda-denda atas kasus hukum yang dilakukan Rizik. Jika membaca tweet dari Ferdinand Hutahian menanggapi rencana kepulangan Rizik,
Ferdinand menyebutkan kalau Chaplin membawa skoper uang untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum Rizik. Chaplin sendiri tokoh karakter yang selama ini diidentikan pada JK, mantan Wapres, yang kebetulan memang sedang melakukan umroh. Sehingga ada kemungkinan lain dari kasus batal pulang ini. Bisa juga karena tidak terjadi deal politik. Tidak cocok harga dengan kapasitas Rizik yang sebenarnya tak terlalu berpengaruh. Pada akhirnya, Rizik dan pendukungnya harus paham bahwa Arab Saudi punya aturan sendiri, sehingga cara penyelesaiannya harus sesuai aturan Arab Saudi. Percuma Fadlizon, Fahri Hamzah, Prabowo, Tommy Soeharto ataupun JK datang menyambangi. Percuma juga punya uang yang banyak kalau pada akhirnya tak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dan Rizik juga harus paham bahwa posisinya di Arab Saudi kini sama saja seperti TKI yang tak punya visa. Posisinya lemah sekali, sehingga perlu pendampingan kedutaan dan terbuka untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Dan semua itu terserah Rizik. Apakah benar-benar ingin pulang ke Indonesia atau menetap lebih lama di Arab demi menghindari kasus-kasus hukumnya di Indonesia? Satu kasus berat yang mustahil bisa dihindari dan dapat menghabisi citranya sebagai ulama adalah kasus chat mesumnya dengan Firsa. Memang lebih baik tetap di Arab, namun masih dihargai pengikutnya, dipuja sebagai ulama, daripada pulang ke Indonesia tapi ditangkap karena kasus chat mesum dengan Firsa. Bukti rekaman Firsa yang sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana hubungan percintaan Rizik dan Firsa sejauh ini. Terakhir mungkin akan saya tutup gini. Cara terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan menyadarinya terlebih dulu. Baru setelah itu kita bisa mencari solusi terbaiknya. Bukan dengan demo, provokasi ataupun orasi. Begitulah kura-kura. Demikianlah artikel yang ditulis oleh Bang Alifur Rahman dari sewot.com. Oke, bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tuliskan opini Anda di kolom komen yang sudah disediakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.